Selamat pagi, Pak Mahdi dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas proyek UAS kami, di mana kelompok satu ini terdiri dari saya sendiri, Indriana Nabil Kaceribu, dengan rekan-rekan saya ada Antonius Lorenzo Silaban, ada Siti Nurhaliza dan Nabila Fairuz Ramadana, dan juga ada Tubagus Macrobert. Jadi di sini kami membuat program di mana permasalahan yang telah kami angkat adalah di mana adanya kesulitan dalam mendeteksi tumor otak jenis glioma secara cepat dan akurat, sehingga dikembangkannya model berbasis deep learning untuk membantu proses deteksi melalui citra MRI otak. Kan dari baris yang pertama itu ada git clone. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi di sini untuk mengcloning atau mengambil dataset dari si repository dari GitHub tadi. Nah, jadi di dalam repository tadi ada sebuah dataset citra MRI yang terdiri dari dua kelas, yang mana ada glioma atau tumor otak tadi dan healthy atau sehat begitu. Nah, langsung masuk ke bagian import. Di sini ada banyak importnya. Yang pertama pastinya ada TensorFlow untuk membangun dan melatih model deep learning itu sendiri. Kemudian ada Matplotlib atau pyplot itu untuk membuat visualisasi atau grafik. Kemudian ada trend underscore test underscore split dari sklearn, itu dia untuk membagi si dataset tadi itu menjadi trend, validation, dan test. Juga ada OS dan sutil untuk memanipulasi file dan folder. Terus kemudian ada image data generator di sini untuk augmentasi dan pemrosesan gambar sebelum masuk ke model. Nah, terakhir itu juga ada recall. Jadi recall ini dia berfungsi untuk sebagai metrik evaluasi kinerja model. Jadi dia tuh fungsinya tuh pokoknya untuk fokus pada sensitivitas gitu. Nah, selanjutnya bagian selanjutnya di sini intinya adalah untuk menyiapkan dan visualisasi data ya. Jadi situ ada road path. Dia tuh intinya untuk menentukan lokasi folder si dataset, terus dia akan mengambil daftar nama folder yang ada di dalamnya, yaitu si nama kelas tadi tuh. Nah, selanjutnya ada class underscore counts. Di intinya untuk membuat dictionary class underscore counts tadi untuk menyimpan jumlah gambar di setiap kelas. Jadi dengan kita melakukan iterasi ini terhadap setiap folder kelas tadi, itu akan menghitung dan mencatat jumlah file gambar yang ada begitu. Nah, selanjutnya itu ada banyak tuh ya, ada plt.figure, fixed size sama dengan 10,6, itu ya seperti ya kita tahu ya, berarti panjang lebarnya. Terus plt.bar, ada color warnanya sky blue, terus ada untuk PLT X labelnya classes, untuk Y labelnya number of image, untuk title-nya dia number of image in each class, dan segala macamnya. Jadi baris-baris PLT PLT dot ini tuh digunakan untuk membuat si grafik button atau yang kita tahu bar chart yang menampilkan jumlah gambar pada masing-masing kelas yang tadi kita ketahui ada glioma dan healthy, dari mana ini tuh untuk membantu kita dalam memahami apakah data set tadi itu seimbang atau tidak seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk untuk pembagian dataset ke training, validation, dan testing. Nah, intinya ini tuh untuk mendefinisikan direktori baru untuk menyimpan data yang sudah dibagi menjadi training, validation, dan testing begitu. Nah, selanjutnya ada os.makedirs. Di sini tuh intinya untuk membuat si folder itu untuk masing-masing subset data. Jadi jikalau folder tadi itu udah ada, maka tidak akan adanya error. Makanya dia katanya access underscore oke sama dengan true seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang ini classes sama dengan glioma, healthy, terus random seed sama dengan 42. Di sini tuh apa sih? Jadi di sini tuh intinya untuk mendefinisikan eh, nama-nama kelas dan nilai seed agar hasil pembagian dataset itu bersifat reproducible atau konsisten setiap kali dijalankan. Terus selanjutnya ada for CLS in classes, 3 baris. Nah, jadi intinya itu adalah untuk setiap kelas tuh dibuat subfolder masing-masing di dalam folder train, validation, dan testing juga. Nah, selanjutnya juga ada IMG itu intinya adalah dia itu untuk program ini itu untuk mengambil seluruh gambar dari kelas tertentu, lalu dia membagi 70% ya. 70% tadi, terus 70% gambar untuk data training, terus sisanya si 30% tadi itu dibagi dua secara merata untuk apa tadi? Untuk si validation dan testing begitu. Nah, selanjutnya ada for image in trend underscore image, terus ada juga untuk yang file untuk validation, juga ada untuk yang testing. Jadi di sini dia berguna untuk menyalin file gambar hasil pembagian tadi ke folder masing-masing.
Nah, selanjutnya ada bagian untuk menghitung jumlah gambar di tiap subset ya. Jadi eh, ada di situ kita lihat bersama-sama ada def count underscore files directory, count sama dengan 0, forward slash files in os.work directory, ada count plus sama dengan len file sama return count. Jadi ini fungsi ini tuh bertugas untuk menghitung total jumlah file gambar dalam satu folder beserta termasuk juga untuk si subfoldernya gitu. Terus di bawahnya juga ada nom underscore trend underscore image, count files, terus juga untuk uh, lagi-lagi validation, testing. Jadi di sini dia namanya juga tadi count files ya, berarti dia menggunakan fungsi count files ini untuk menghitung jumlah gambar pada masing-masing subset data seperti itu. Ini dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya di sini terdapat import tensor flow keras processing image, import image data generator seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi di sini untuk augmentasi data. Lalu train data gen di sini digunakan untuk merescale yang sebelumnya pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Lalu juga di sini train generator berarti di sini fokus kepada file train. Lalu untuk direktorinya berarti train dir ini yang diakses berarti directory dataset train. Untuk batch size sama dengan 20, berarti gambar yang diambil sejumlah 20. Lalu untuk class mode kategorikal, di sini digunakan untuk multi class, yang dimana milik kita itu ada healthy dan juga glioma. Untuk target size, di sini 256,256, berarti target size-nya untuk pixel 256,256. Untuk color mode grayscale, berarti gambar akan diubah menjadi hitam putih, di mana yang kita gunakan adalah X-ray. Lalu untuk shuffle files, di mana berarti di sini untuk tidak mengacak gambar, urutan gambar. Lalu di sini sama saja dengan yang sebelumnya untuk augmentasi datanya, tapi dibedakan untuk direktorinya saja. Di mana validation berarti kita mengambil dataset dari file validation, lalu juga untuk di sini tes generator di sini berarti mengambil dari dataset tes. Dan ditemukan dua kelas di mana yang pertama itu terdapat 2534 di train, lalu juga validation sejumlah 543 dan juga di tes 544. Lalu di sini eh, untuk menentukan letak di mana si healthy dan glioma itu diletakkan. Lalu untuk map polyp inline di sini tuh digunakan untuk menampilkan gambar-gambar yang terdapat pada masing-masing dataset, di mana peak index sama dengan 2 berarti terdapat dua gambar yang akan ditampilkan. Nah, di sini bisa dilihat terdapat kondisi otak di mana sehat dan juga mengalami glioma. Lalu lanjut dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kami mengimpor arsitektur Inception V3 dari TensorFlow keras dan memuat bobot pretender file dari file lokal. Karena citra MRI yang digunakan hanya memiliki satu channel atau kita dapat menyebutnya grayscale, kami membuat fungsi duplicate channel yang mengubah grayscale menjadi RGB agar sesuai dengan kebutuhan input dari Inception V3. Kemudian, kami mengaktifkan layer untuk train, yaitu layer trainable-nya kami force-kan, dan untuk semua layer dalam Inception V3 guna mempertahankan bobot hasil pre-training image net sehingga model dapat fokus pada transfer learning. Selanjutnya, menggunakan arsitektur fitur ekstraktor. Pertama, kami menambahkan layer lambda untuk mengubah input dari satu channel menjadi tiga. Selanjutnya, memasukkan model Inception V3 yang sebelumnya, kemudian menambahkan layer convolution 2D dengan 64 filter yang max volume untuk mereduksi dimensi spasial. Kemudian kami menggunakan flatten untuk mengubah output 2D menjadi satu dimensi. Kemudian kombinasi ini membentuk fondasi ekstraksi vektor dari gambar MRI sebelum masuk ke klasifikasi. Selanjutnya pada kode kali ini menampilkan ringkasan arsitektur fitur ekstraktor menggunakan summary. Hasil menunjukkan bahwa model terdiri dari 5 layer utama. Yang pertama adalah lambda yang mengubah input dari 256,256 dan 1 menjadi 256, 256 dan 3. Yang dimana ada perubahan dari layer lambda tersebut. Kemudian dari Inception V3 menghasilkan fitur sebesar 6,6,2048. Kemudian convolution 2D yang mengurangi channel menjadi 64. Lalu selanjutnya pada tabel itu ada max pooling 2D yang memperkecil ukuran spasial menjadi 2,2. Kemudian untuk flatten yang mengubah data menjadi vektor satu dimensi dengan ukuran 256. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa total parameter model ini adalah 22,98 juta dengan 1,17 juta parameter dapat dilatih dan sisanya tetap
membeku atau frozen. Ini menunjukkan bahwa mayoritas kemampuan model berasal dari Inception V3 yang telah dilatih atau ditrain sebelumnya. Oke, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terdapat Xtrain dan Xfile. Nah, jadi di sini ada feature ekstraktor. Biasanya itu dipakai oleh model CNN yang udah dilatih sebelumnya. Dan bagian akhirnya itu fully connected layer-nya itu dihapus. Nah, selanjutnya ada train generator dan validation generator. Jadi itu mereka adalah data generator dari image data generator dan mereka itu digunakan untuk memuat gambar training dan juga validasi. Lalu ada juga dot predict. Nah, dot predict itu digunakan untuk mengembalikan fitur vektornya, yaitu output dari CNN tanpa klasifikasi akhir karena menggunakan SVM tadi untuk setiap gambar. Lalu ada juga Xtrain dan juga Xfile. Nah, itu berisi fitur-fitur gambar hasil ekstraksi dari CNN. Kemudian shellcode selanjutnya itu ada YTrain dan juga YFile. Tujuan dari shellcode ini itu untuk mengambil label atau kelas dari data training dan data validasinya. Nah, untuk train generator classes itu isinya array label asli atau angka kelas untuk gambar-gambar di training setnya. Sama si validation generator juga begitu. Lalu untuk shellcode berikutnya, itu tujuannya untuk melatih model SVM pada fitur CNN-nya untuk klasifikasi. Nah, jadi yang baris pertama itu kita mengimpor SVC dari sklearn, yaitu support vector classifier. Nah, selanjutnya di baris berikutnya ada kernel sama dengan linear. Artinya itu SVM-nya bakalan mencoba garis lurus atau bidang jika multidimensi. Nah, itu untuk memisahkan kelas. Lalu di baris berikutnya itu ada dot fit, Xtrain dan juga YTrain. Nah, itu gunanya untuk melatih model SVM pada fitur-fitur gambar. Itu Xtrain dan juga label aslinya YTrain. Nah, lalu pada shellcode berikutnya itu ada mengevaluasi performa klasifikasi SVM. Nah, jadi di sini ada svm.predict Xfile. Nah, dia itu menghasilkan prediksi kelas untuk data validasinya. Lalu selanjutnya ada classification report, yaitu digunakan untuk mencetak metrik evaluasi, misalkan kayak precision, lalu ada recall, F1 score, dan juga support. Nah, lalu berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya di sini kita mendeklarasikan Xtest itu fungsinya adalah untuk mengekstrak fitur-fitur dari gambar-gambar yang ada pada test generator menggunakan CNN. Nah, lalu di sini selanjutnya ada YTest, di mana di sini kita mengambil label asli dari data tes yang tadi. Nah, lalu selanjutnya ada YPretest, ini tuh menggunakan model SVM untuk memprediksi label berdasarkan fitur dari CNN. Nah, lalu di sini kita mengimport classification report untuk menampilkan laporan yang tadi. Lalu di sini kita ngeprint classification reportnya dengan metrik seperti precision, recall, F1 score, dan juga accuracy. Lalu di bawah ada import matplotlib. Nah, di sini untuk bikin grafik biar kita tahu hasil dari percobaan kita kali ini, yaitu di sini kita import PLT, SNS, confusion matrix, dan juga classification report. Nah, lalu di bawah sini kita membuat confusion matrix yang menunjukkan jumlah prediksi di mana benar atau salah berdasarkan label sebenarnya dibandingkan dengan label yang prediksi. Lalu di bawah untuk label ini kita menentukan nama-nama kelas atau nama-nama label tadi untuk ditampilkan di sumbu X dan juga sumbu Y. Lalu di bawah ada fixed size. Nah, ini tuh untuk menampilkan besaran figur yang ingin kita tunjukin. Lalu di sini kita menampilkan confusion matrix-nya supaya mudah dibaca, kita bikin dalam bentuk head map. Lalu ke bawah, di sini ada file name. Di sini kita mengambil pad file untuk semua gambar tes yang tadi. Lalu di bawah ada deklarasi true labels sama pred labels. Nah, kalau true itu kita nunjukin label asli yang tadi, sedangkan yang pred labels ini untuk prediksi yang tadi gitu. Terus di bawah ada class names. Nah, di sini kita mengambil nama-nama kelas berdasarkan urutan indeks yang ada dari test generator tersebut. Lalu di bawah kita num image sama dengan 10, ini untuk menampilkan 10 gambar dan juga figure size tadi untuk mengatur ukuran plot lagi. Nah, lalu di sini di bawah ada looping. Di sini kita looping untuk 6 image, yaitu 10 yang kita bikin tadi. Di sini untuk apa? Di sini untuk membaca gambar yang tadi. Terus di sini kita menentukan apakah label itu asli atau prediksi. Lalu di sini ada klasifikasi apakah prediksinya tersebut benar ataupun prediksi tersebut salah. Dan di sini bakal ditampilkan sebagai gambar dan juga label. Nah, di sini kita pakai tight layout ini untuk merapikan layout gambar agar nggak tumpang tindih. Lalu, perbedaan proyek kami yang saat ini untuk proyek ujian dibandingkan dengan proyek rumah yang kemarin adalah perbedaan di model yang kita gunakan. Sebelumnya kita menggunakan CNN sendiri, yaitu untuk melakukan fitur ekstraksi dan juga klasifikasi sekaligus. Sedangkan untuk brain tumor kali ini kita menggunakan gabungan model CNN dan juga SVM, di mana CNN itu digunakan untuk ekstraksi fitur saja dan klasifikasinya dilakukan menggunakan model SVM.
Nah, sekian dari presentasi proyek kami untuk ujian akhir semester kali ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.